Itu yang difasilitasi. Yang anak-anaknya PKI bukan hanya di PDI Perjuangan loh, ada juga di partai lain. Ya, cuma untuk kepentingan etika politik saya tidak mau menyebutkan. Akan tetapi bagi mereka yang dulu keluarganya anak PKI, anak DITI, anak Permesta, ketika masuk ke PDI Perjuangan, mereka haram hukumnya membawa ideologi bawaan orang tua ataupun kakeknya. Harus talak 3. Begitu masuk PDI Perjuangan, siapapun dia, anak PKI, anak DITI, anak Permesta, dia harus menjadi seorang nasionalis. Bahkan eksplisitnya nasionalis Soekarnois. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo kemarin menerima delegasi Partai Komunis Cina di Istana Merdeka. Delegasi dipimpin oleh Kepala Departemen Internasional dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai Komunis Cina, Song Tao. Isu kebangkitan PKI dan komunisme kerap dimunculkan sejumlah kalangan. Di tahun politik kali ini isu kembali diprediksi akan dipakai untuk alat politik sekaligus propaganda kebencian. Seberapa nyata sebenarnya kebangkitan PKI di tanah air? Apakah ini realita atau hanya fata morgana semata? Seperti ritual tahunan di masa peringatan Hari Kesaktian Pancasila, isu kebangkitan komunisme kerap dihembuskan sebagian kalangan, tak terkecuali di tahun pemilu seperti saat ini. Salah seorang yang percaya betul bahwa ideologi PKI bakal bangkit adalah Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain. Pemuka agama ini yakin jumlah pengikut PKI di Indonesia ada jutaan orang. Tapi paham komunis itu masih hidup. Dan ada anak PKI yang membuat buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, diwawancarai di salah satu televisi swasta. Dia dengan terang-terangan mengatakan ada 15-20 juta anak-anak PKI yang ideologinya belum mati dan siap bangkit. Orang-orangnya sekarang sudah makin kelihatan terang-terangan. Menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, kemudian melarang-larang diputarnya film G30 PKI. Bukan mustahil sekarang ini mereka akan memberontak, cuman caranya tidak seperti cara kuno. Mereka menduduki partai-partai politik, memegang kekuasaan dan memasukkan ideologi-ideologi anti agamanya itu. Pendapat Tengku ini senada dengan Alfian Tanjung, terpidana kasus fitnah dan ujaran kebencian yang saat ini mendekam di penjara. Alfian secara terbuka pernah mengatakan bahwa saat ini Istana Kepresidenan menjadi sarang Partai Komunis Indonesia. Karena mereka sekarang diisi oleh Teten Mas Duki, Uin Supriyanto, Budiman Sujatmiko, Waluyo Jati, Nezar Patria, dan sederet kader-kader PKI yang mereka menjadikan istana tempat rapat rutin mereka tiap hari kerja di atas jam 8 malam ke atas. Keren ya? Jadi Istana Negara sekarang jadi sarangnya PKI sejak bulan Mei 2016 sampai kapan gua nggak tahu. Dukungan terhadap pemerintah masih ada dan masih kuat karena itu didapat dengan memelihara kebencian. Nah, ini sebenarnya saling sementara pemerintah sendiri juga sering mengungkapkan ada kebencian. Jadi memang jualan kebencian ini yang memang justru memperkuat dukungan begitu. Emang politik itu selalu mesti di dalam soal tadi, dalam keadaan krisis dia memastikan siapa yang masih mendukung. Kalau pendukungnya kurang, dia akan ajukan isu-isu radikal untuk memecah belah sambil mengumpulkan ulang sisa-sisa pengikut. Coba kita perhatikan, tiba-tiba soal komunisme diedarkan lagi. WA dibahas di sosial media, orang yang kita nggak tahu reputasinya tiba-tiba ngomong tentang komunisme. Tiba-tiba macam-macam soal ideologi Pancasila tiba-tiba diucapkan lagi oleh Presiden. Hati-hati ya, yang ke utara, yang ke selatan, kita mesti kejar mereka, saya tahu ada di mana. Jadi itu pertanda bahwa ada kepanikan di dalam rejim. Karena itu dia mau melakukan remapping, pemetaan ulang loh. Apa yang terjadi sebetulnya, soal ini diajukan untuk menutupi tadi fondasi ekonomi yang buruk, legitimasi yang berkurang. Jadi pemerintah akan ajukan lagi cara-cara intelijen untuk pemetaan, termasuk memetakan siapa yang potensial untuk kan pemerintah hari ini dalam keadaan krisis dia pasti sudah berpikir Jokowi akan dipersoalkan ketika dia lengser nanti karena kebijakan ekonomi hari ini yang buruk, karena kebijakan sosial yang amburadul, karena kebijakan kesehatan yang tidak pro rakyat. Itu berarti kita mesti berpikir kalau Pak Jokowi lengser 2024, dia ada beban apa enggak?
para pendukungnya bilang nggak ada beban karena nggak akan terpilih lagi. Betul, dia tidak akan terpilih lagi. Tapi siapa yang jamin bahwa setelah Pak Jokowi lengser, 12 jam setelah dia lengser, kemudian ditangkap oleh KPK atau lawan politiknya ajukan kasus-kasus ini. Jadi dia mesti dari sekarang berpikir mendukung seseorang yang akan menyelamatkan dia, akan menutupi kesalahan-kesalahan kebijakan dia sekarang. Nah karena itu intelijen bekerja sejak sekarang kan. Ini poinnya begitu. Dari awal sebetulnya soal buzzer itu kan PDIP sendiri pernah ngomel. Ini istana lebih banyak ketemu buzzer daripada ketemu partai politik pendukung. Itu sinyalnya ada, itu di media massa. Semua kita tahu, akhirnya pemerintah ucap, oke kita akan bubarkan buzzer itu. Jadi sebetulnya pemerintah memang memelihara buzzer. Nah sekarang buzzer itu diaktifkan lagi untuk remapping oposisi, remapping potensial social crisis yang akan dimotori oleh kampus, dimotori oleh suara-suara radikal kayak yang sedang kita bicarakan hari ini. Jadi itu soal biasa. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di publik sedang bekerja operasi intelijen, itu menunjukkan rejim ini memang dalam keadaan fatigue, dalam keadaan potensial untuk kolaps itu. Kebetulan. Tapi ada kader Anda, Ibu Rifka Ciptani, menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu juga jadi salah satu apa? Begini, pertama ini supaya clear ya, supaya masyarakat juga tercerahkan dengan diskusi semacam ini. Pertama dari juridis ketatanegaraan, bahwa tahun 66 MPRS telah mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran dan pelarangan partai komunis di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tahun 2003 ketika MPR dalam kesempatan terakhir kalinya punya kewenangan membuat TAP MPR yang bersifat mengatur keluarlah TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang evaluasi dan peninjauan materi dan status hukum seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai dari tahun 60 sampai tahun 2002. Dari TAP MPRS tahun 60 dan sampai tahun 2002 itu, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dinyatakan masih berlaku. Diatur di dalam pasal 6 TAP MPR nomor 1 tahun 2002 di mana dikatakan TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI tentang pembubaran dan pelarangan PKI sebagai organisasi terlarang dinyatakan masih berlaku. Tapi ada koma di situ. Ke depan pemberlakuannya harus menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sehingga oleh karena itu pemberlakuan atas keluarga-keluarga PKI, anak cucu dan segala macam tidak diperlakukan seperti zaman Orde Baru dulu. Ada ekstapol A, B, C, kemudian hak-hak perdatanya, hak hukumnya dilarang dan sebagainya. Sehingga kemudian TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang ditandatangani oleh Ketua MPR Pak Amin Rais pada waktu itu memberikan ruang bukan hanya bagi anak-anak PKI, anak-anak DI, anak-anak Permesta pun tidak boleh kena dosa waris. Sehingga kemudian dia boleh menggunakan hak hukum dan hak politiknya termasuk masuk ke dalam organisasi partai politik. Itu yang difasilitasi. Yang anak-anaknya PKI bukan hanya di PDI Perjuangan loh, ada juga di partai lain. Ya cuma untuk kepentingan etika politik saya tidak mau menyebutkan. Akan tetapi bagi mereka yang dulu keluarganya anak PKI, anak DI, anak Permesta, ketika masuk ke PDI Perjuangan, mereka haram hukumnya membawa ideologi bawaan orang tua ataupun kakeknya. Harus talak 3. Begitu masuk PDI Perjuangan, siapapun dia, anak PKI, anak DI, anak Permesta, dia harus menjadi seorang nasionalis. Bahkan eksplisitnya nasionalis Soekarnois. Dia harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, berdemokrasi, menuju kepada kesehatan sosial. Saya kira itu prinsipnya. Jadi masuknya anak PKI di PDI Perjuangan tidak berarti dia boleh membawa ajaran PKI dan komunisme lewat PDI Perjuangan. Itu final saya kira. Memunculkan, wah teroris ini, hati-hati teroris, ISIS, HTI, radikal dan lain sebagainya. Di sisi lain ada isu PKI ini. Nah ini juga berkembang loh, ini menjadi blocking juga di masyarakat seakan-akan. Ya blocking itu dibikin oleh aktor yang sama kan. Intelijen selalu melakukan hal yang sama. Ada yang melakukan informasi, yang melakukan disinformasi kan. Departemen I sama departemen D dikendalikan oleh orang yang sama. Karena itu buat mapping aja. Itu di mana-mana kita kenal tuh cara berpikir itu. Jadi kalau tiba-tiba ada semacam ketegangan, ya memang ketegangan itu dibuat untuk mengalihkan isu sambil memetakan ulang potensial siapa yang akan mendukung, siapa yang tidak mendukung. Nah, poin saya adalah dalam keadaan sekarang itu berarti pemerintah bersiap-siap untuk melihat hal yang bahkan buruk gitu. Nah, itu soalnya.
Jadi kalau faktor ekonomi tadi diterangkan Syahganda soal dunia, komposisi makro politik dunia, ya pasti udah dianalisis bagaimana kegagalan diplomasi Indonesia nanti itu di mana akan gagalnya pada saat tertentu, bagaimana menentukan sikap antara pro Amerika atau pro Cina, kan semua itu ada. Nah, untuk mengamankan itu operasi intelijen bekerja lagi. Maka mulailah dicari-cari ini ke kampus UGM, kampus UI. Itu standar dari pemerintah yang tidak percaya diri begitu, bermain intelijen. Dan memang dia berhak untuk tidak percaya diri karena dia memang tidak dipercaya oleh publik kan. Nah kan itu dipakai survei, kan surveyor akhirnya disewa lagi surveyor untuk create issues atau untuk